Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imamah wa hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Ramadan 1446 Hijriah yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini kita mensyukuri nikmat Allah dengan segala memuji atas nikmat yang telah diberikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karunia Allah begitu besar yang telah dianugerahkan kepada kita. Terkhusus nikmat yang telah dianugerahkan ini kita rasakan adalah yang paling utama, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Senantiasa kita menikmati keimanan kita dan kita berpredikat sebagai mukmin. Kemudian kita menikmati nikmat Islam kita bisa memiliki status muslim dan demikian juga muhsin. Tentunya juga ada muttaqin, pelaku takwa, kemudian juga muhsinin, pelaku orang-orang yang berbuat baik, atau mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Hadirin jamaah di kajian Ramadan yang sangat berbahagia, di sini saya insya Allah menyampaikan tema atau judul yaitu berjihad untuk mendapatkan kebahagiaan. Tentunya dalam ceramah yang sangat singkat ini saya sampaikan mudah-mudahan menjadi manfaat dari pribadi sendiri, umum untuk jamaah semua, terkhusus untuk keluarga dan umum untuk semuanya juga. Termasuk para mahasantri di Ma'had Al-Jamiah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dimanapun Anda berada. Oleh karenanya untuk mengisi keilmuan kita dengan tema kali ini yaitu berjihad untuk mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang berbahagia, apa itu jihad? Secara sederhana, jangan terlalu jauh mengambil dari leksika bahasa Arab dari kata jahada. Tapi kita lihat saja, jadi juhdi atau juhdun itu kan bersungguh-sungguh artinya. Ada istilah di materi pelajaran agama, misalkan di SMA, ada mujahadatun nafsi, kontrol diri, mengendalikan diri sendiri. Artinya hawa nafsu seseorang yang sudah sedemikian rupa, orang itu dewasa, predikatnya atau derajatnya atau dia statusnya muslim, mukmin, muhsin. Nah, bagaimana dia harus bisa mengontrol diri sendiri? Kalau konteksnya berjihad artinya bersungguh-sungguh berupaya mengisi kehidupan dan hidup ini. Maka dari itu ketika kita memahami istilah atau materi pengertian dari jihad, kesungguhan menjalankan kehidupan ini. Nah, kalau kita konteksnya untuk mencari kebahagiaan, yang namanya bahagia kan banyak dari bahasa Arab tuh. Ada najah, sukses, gembira gitu kan, farah gitu kan, bahagia, sa'idah fid dunya wal akhirah, berbahagia di dunia dan akhirat. Nah, konteks sekarang untuk jihad mendapatkan kebahagiaan artinya pahami dulu nih dalam diri kita. Tadi sebagai predikatnya muslim, kalau orang beragama Islam sampai meninggal dunia beragama Islam, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, siapa saja hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan tidak muslim, alias kita harus meninggal dunia itu husnul khotimah dengan mendapatkan tetap teguh dalam hati kita ini, tidak ada syak, tidak ada raib, tidak ada keraguan, artinya beriman kepada Allah atau masih dalam memeluk agama Islam. Naudzubillah kalau di akhir kita tidak beragama Islam. Oleh karenanya derajat mukmin, amanah Rasul, iman kepada Rasul, bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun dalam Quran surah Al-Baqarah. Iman kepada Rasul, Rasul juga beriman kepada Rasul, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul. Artinya kita konteks saat ini sebagai predikat mukmin harus betul-betul mengimani arkanul imani sittah. Jadi rukun iman yang 6, pertama
tauhidnya kuatkan kepada Allah, itu adalah konteks yang bersungguh-sungguh jihad, semangat untuk hidup bahagia dibekali dengan ilmu tauhid. Ada ilmu akidah kan, ilmu tauhid adalah ilmu akidah, artinya tauhid mengesahkan Allah. Dari prototipe manusia terbaik adalah Nabi, para anbiya wal mursalin, dulu konteksnya tauhidillah, mengesahkan Allah. Nabi Ibrahim konteksnya untuk mendakwahi kaumnya, bahkan kerabat serta pamannya atau ayahnya sendiri yang sehingga tadinya jauh dari Allah diajak untuk mendapatkan ilmu, yaitu memahami bahwa Tuhan itu hanya satu, jadi tauhid. Nah, kembali lagi ke konteks judul tadi, kira-kira kalau kita berjihad sebagai predikat mukmin, muslim dan muhsin, bagaimana? Paling tidak ulama fikih ini kita ambil dari disiplin keilmuan, ulama fikih membahas jihad itu kadang-kadang kita harus mengontrol diri ya, menguasai diri sendiri, karena untuk amarah, nafsu, jihad gitu kan, perlu dilaksanakan untuk amarah itu. Berbicara nafsu, ilmu fikih juga membahas. Ada nafsu itu nafsu jenis ammarah. Quran surah Yusuf tuh ayat 31 kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Jadi innan nafsa la ammarah. Jadi sesungguhnya nafsu ketika datang kepada Nabi Yusuf, atau konteks ketika lingkup Nabi Yusuf digoda oleh salah satu perempuan terbaik di saat itu, ya, levelnya, nah itu menjadi amarah. Jadi nafsu amarah. Ya, paling tidak kita juga punya nafsu amarah ya. Hilang sendal sedikit pulang dari masjid, amarah tiba kan itu. Nah, kita harus segera sadar, berjihad bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kalau kita kata jihad, pahami dari zaman dulu, zaman Nabi Muhammad ada jihad fi sabilillah, perang gitu ya. Tapi kita paling tepat garis bawahi ketika selesai perang Badar alias perang yang paling besar, Rasulullah memberikan sebuah instruksi kepada semua sahabat, kita beralih dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Jihad yang kecil, perang Badar yang begitu dahsyat, kata Nabi dianggap sebagai ya itu masih kecil gitu ya. Untuk menuju ke arah yang besar adalah jihad melawan hawa nafsunya. Konteks yang tadi, nafsu ammarah kita lawan. Yang kedua ada nafsul lawamah. Nafsu yang dimana secara definisi bisa mengakibatkan diri sendiri penyesalan, sakit hati, termasuk nafsu mungkin nafsu konteks yang mengarah kepada negatif, yang cenderung tidak akan pernah bisa lepas dalam diri kita masing-masing, itu pasti ada. Kalau menurut orang Sunda bilang, nafsu itu tidak akan pernah bisa lepas dari badan. Sebab nafsu lebih buruk daripada 70 syaitan katanya gitu kan. Jadi kita memerangi hawa nafsu, nafsu amarah, nafsul lawamah. Ada nafsu satu lagi yang diridhoi oleh Allah, yaitu nafsul mutmainnah. Artinya kadang-kadang kita untuk beramal sebagai predikat mukmin, muslim dan muhsin ya, sebagai pelaku iman, pelaku Islam, untuk mendapatkan nafsul mutmainnah ini berpeluang besar. Kenapa? Kalau nafsul mutmainnah itu jiwa yang tenang, manusia, kita, orang sadar betul diri kita adalah hamba Allah, maka tentu memasrahkan diri untuk beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan kepada umat manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Jadi konteks sebagai mukmin nih, muslim, muttaqin, muhsinin, mukhlisin, ketika melaksanakan ibadah kategorinya wajib, fardu, laksanakan. Jadi tidak ada nafsu yang tadi kebalikannya lawamah dan ammarah gitu kan. Kalau untuk nafsul mutmainnah muncul di dalam diri seseorang mukmin atau muslim, ketika ada hadir dorongan nafsul mutmainnah yang diridhoi oleh Allah, gitu kan, pasti mau melaksanakan, gitu kan. Ya, paling tidak kita diukur oleh barometer ilmu fikih, mana nih yang wajib, mana nih yang sunnah, mana nih yang makruh, bahkan yang haram harus dihindari. Ketika
kewajiban yang sudah termaktub, sholat 5 waktu, as-salawatul khams, lailan wa naharan, atau setiap hari lah istilahnya, kewajiban setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu bagi pribadi muslim, mukmin, kecuali mungkin yang muslimah ya, yang dalam arti masih tidak boleh sholat, datangnya haid atau haidoh mungkin ya disebutnya. Nah itu kan konteksnya ketika kita dibebankan sebagai mukallaf, ditaklif oleh syara bahwa kita harus melaksanakan ibadah yang fardu, maka dorongan nafsu itu mau, gitu kan. Ketika orang tidak berani meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu, berarti dia sudah memiliki nafsu mutmainnah. Tapi kan ada saja kadang-kadang ya, kadangkala orang yang dimana artinya dia memiliki nafsu yang tadi mungkin bergejolak, nafsu ammarah atau lawamah. Bahkan ketika berbicara nafsu mutmainnah, kadang-kadang orang itu hari ini sholat, besok enggak, jadi STMJ. Itu jangan sampai seperti itu. Tidak ada nafsu yang diridhoi oleh Allah. Kata Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa nafsu yang tenang itu, jiwa-jiwa yang tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i, maka kita harus pulang lagi kepada Allah. Artinya hidup di dunia ini paling tidak tujuannya, kata Allah, untuk ibadah kepada Allah. Konteksnya mungkin secara umum ada silakan hidup di dunia, silakan hidup di akhirat nanti, gitu sepertinya. Yang akan terjadi untuk masa depan di akhirat sana, di kehidupan kedua. Kenapa dikatakan kehidupan kedua? Ya karena kita tadinya tidak ada. Itu Quran surah apa nanti kita bahas. Tidak ada, kemudian dihidupkan, yuhyi wa yumit, gitu kan. Sehingga nanti dimatikan, dihidupkan kembali dan kembali lagi kepada Allah. Artinya sebagai hamba Allah, dimanapun kita berada, setiap harinya jangan sampai melupakan Allah, gitu kan. Jangan sampai melupakan titah dan perintah Allah. Kalau kita melaksanakan segenap semua perintah Allah, berarti kita sebagai orang muttaqin, takwa. Nah, ya, kalau kita menjalankan agama Islam, berarti sebagai muslim. Ya mau sholat, mau tahajud, mau zakat, mau puasa, gitu kan. Di bulan Ramadan, full tuh kan. Kita hindari yang namanya kebocoran-kebocoran ibadah intinya. Nah, ketika di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pahala wajibnya pasti dilipat gandakan. Kemudian yang sunnah-sunnahnya juga pasti dibalas lebih besar lagi. Oleh karenanya, hadirin yang sama-sama berbahagia dimanapun berada, kontes kali ini paling tidak untuk berjihad bersungguh-sungguh diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan kita isi dengan penuh perbuatan-perbuatan baik, insya Allah menjadikan bahagia. Karena para ulama juga pernah membahas ya, bekal itu yang sebaik-baik untuk akhirat sana atau untuk masa depan sana adalah takwa. Gelar apapun yang dimiliki, keilmuan apapun yang dimiliki, gitu kan, profesi apapun yang menjadi suatu keahlian tanpa adanya takwa, wah itu nol besar. Sampai berani mengatakan seandainya ada profesor di suatu tempat di sivitas akademika manapun, kalau dia ahli tapi dia tidak memiliki takwa terhadap Allah, maka itu nol besar. Paling tidak siapapun itu, walaupun tidak mengenyam keilmuan secara formal, tapi dia bertakwa di hadapan Allah, sesungguhnya orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan oleh Allah adalah di antara manusia-manusia yang memiliki takwa, yang memiliki paling bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bagi diri saya pribadi, umum bagi jamaah semua dimanapun Anda berada. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.